Nama saya Nathaniel Michael Himawan. Saya saat ini adalah mahasiswa dari Unika Sugiopranoto. Saya lahir 20 Januari 2001. Dan juga saya merupakan anak pertama dari Bapak Himawan dan Bu Rani. Menurut Michael, apa sih arti sebuah keluarga? Arti sebuah keluarga buat saya harus sangat bersyukur banget. Saya suka dengan keluarga saya sekarang ini. Buat saya semua keluarga itu sangat baik. Apa tuh baik, orangnya sabar, dan juga memperhatikan kita, penyayang. Terus mama juga baik, penyayang juga, tapi dengan cara yang berbeda dengan papa. Ya kadang-kadang galak, tapi ya sayang pada kita. Adikku juga baik. Ya dia sifatnya memang kadang-kadang bisa berubah-berubah moodnya, tapi dia itu sebenarnya sangat baik. Aku sangat bersyukur pada keluargaku. Nama saya Mikaela Alexandra Himawan. Saya SMA kelas 11 dari sekolah SMA TS 101. Saya adalah anak kedua dari Bapak Himawan dan Ibu Rani. Menurut Michaela, apa arti dari sebuah keluarga? Arti keluarga buat aku itu, jadi di dalam keluargaku ini aku menemukan hubungan yang aku rasakan sangat beda dari keluarga yang biasanya. Jadi kalau sama papa sama mama itu nggak seperti hubungan orang tua dan anak, tapi seperti hubungan teman, apalagi dengan kakakku gitu. Jadi kita tuh sangat rukun, jadi sampai kalau orang yang nggak tahu itu kira kita tuh kayak pacaran gitu. Michaela, bagaimana perasaan Anda ketika ikut di dalam pelayanan bersama keluarga Anda? Jadi aku ada pengalaman yang ingin kuceritakan ke saudara-saudara, yaitu jadi kan aku punya keluarga yang suka melayani Tuhan. Jadi setiap Jumat, Sabtu, Minggu itu pasti pergi pelayanan, jadi nggak ada waktu, nggak seperti teman-teman yang biasanya hari Jumat, Sabtu, Minggu itu pergi nonton, pergi main, atau coba di rumah menghabiskan waktu kayak main atau ya nonton gitu. Jadi dulu pas aku SD itu sering dibilang kuper karena aku nggak tahu yang lagi ngetren itu saat itu. Kayak aku ini nggak tahu, artis ini nggak tahu, film ini nggak tahu. Jadi dulu aku tuh ngerasanya kayak ya terpojokkan, jadi kayak dijauhi juga. Jadi aku kayak dulu tuh nggak suka pelayanan ya karena itu, tapi ya itu aku beberapa saat sudah besar gini, setelah diajak pelayanan tuh aku mulai merasakan hadirat Tuhan yang menghangatkan. Jadi diriku yang kosong itu tiba-tiba kayak terisi sesuatu yang hangat yang dari Tuhan gitu. Jadi ya begitu. Terima kasih. Sabtu Minggu itu perginya pelayan. Oke, selamat malam saudara-saudara. Kita malam hari ini mau memuji, menyembah Tuhan. Kita mau bersama-sama dalam mezbah keluarga kami. Pada malam hari ini kita mau naikkan setiap rasa syukur kita, setiap kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita mau ingat-ingat setiap kebaikannya dalam hidup kita. Mari kita saat ini arahkan hati kepada Tuhan. Kita mau mengingat setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita mau awali dengan tanda kemenangan Kristus. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kau melukis wajahku
sampai masa tuaku. Kau tetaplah Tuhanku yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Kemurahan-Mu itu membuatku tertegun. Ku bulatkan hatiku mengikut-Mu. Ku angkat tanganku, Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Kau melukis wajahku, Kau melukis wajahku di hadapan-Mu Tuhan, di hadapan-Mu, dan mengukir nama kami Tuhan, mengukir namaku di telapak tangan-Mu sampai masa tua kami Tuhan Yesus. Masa tuaku, Kau tetaplah Tuhan kami Tuhan. Kau tetaplah Tuhanku yang akan menggendong, yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Kemurahan-Mu itu membuatku tertegun. Ku bulatkan hatiku mengikut-Mu. Ku angkat tanganku, Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Ku angkat tanganku, Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Ku angkat tanganku, Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Ku angkat tanganku, Yesus. Tuhan Yesus, saat ini Tuhan, biar kami memuji perbuatan-perbuatan-Mu yang besar dalam hidup kami Tuhan Yesus. Biar kami mau ingat Tuhan Yesus setiap perbuatan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Kalau Engkau sudah memberikan Tuhan Yesus keluarga kepada kami Tuhan. Kalau Engkau sudah memberikan Tuhan pasangan hidup yang luar biasa Tuhan. Kalau Engkau sudah berikan anak-anak kepada kami ya Tuhan. Engkau berikan rumah untuk kami bernaung. Engkau berikan pekerjaan bagi kami Tuhan Yesus. Biar kami mau ingat-ingat setiap perbuatan-Mu Tuhan. Kebaikan-kebaikan-Mu dalam hidup kami. Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih
kasih setiamu dalam naungan sayapmu. Ku mau terus menyembahmu, kasihmu terukir di lubuk hatiku. Dengan segenap hati ku angkat tanganku, Yesus, memuji perbuatanmu. Sungguh tiada terukur kasih setiamu dalam naungan sayapmu. Ku mau terus menyembahmu, kasihmu terukir di lubuk hatiku. Ku angkat tanganku, Yesus, memuji perbuatanmu. Sungguh tiada terukur kasih setiamu dalam naungan sayapmu. Ku mau terus menyembahmu, kasihmu terukir di lubuk hatiku. Ku angkat tanganku, Yesus, memuji perbuatanmu. Sungguh tiada terukur kasih setiamu dalam naungan sayapmu. Ku mau terus menyembahmu, kasihmu terukir di lubuk hatiku. Kalau kami saat ini masih bisa bersama-sama, Tuhan, sungguh kami mengucap syukur padamu, Tuhan. Kalau Engkau masih, Tuhan Yesus, memberi kami nafas hidup, Tuhan. Kalau Engkau masih memberi kami kesehatan, ya Tuhan, biar kami mengucap syukur kepadamu terus dan terus, Tuhan. Segala perbuatanmu itu besar dalam hidup kami, Tuhan. Ku angkat tanganku, ku angkat tanganku, Yesus, memuji perbuatanmu. Sungguh tiada terukur kasih setiamu dalam naungan sayapmu. Ku mau terus menyembahmu, kasihmu terukir di lubuk hatiku. Kasihmu terukir di lubuk hatiku. Kasihmu terukir di lubuk hatiku. Hanya Engkau, Tuhan, hanya Kau, hanya Kau, hanya Kau yang ku cinta. Hanya Kau, Tuhan Raja, ku ingin mengenalmu selalu. Kau, hanya Kau, hanya Kau yang ku sembah. Suci, suci, layak Engkau, layak. Sungguh ku cinta Kau. Hanya Kau, Tuhan, hanya Kau, hanya Kau, hanya Kau yang ku cinta. Hanya Kau, Tuhan Raja, ku ingin mengenalmu selalu. Kau, hanya Kau, hanya Kau yang
cinta, hanya Kau Tuhan Raja. Ku ingin mengenalmu selalu. Hanya Kau yang ku sembah. Suci, suci, layak Engkau layak. Sungguh ku cinta Kau. Hanya Kau, hanya Kau, hanya Kau yang ku cinta. Hanya Kau Tuhan Raja. Ku ingin mengenalmu selalu. Hanya Kau yang ku sembah. Suci, suci, layak Engkau layak. Sungguh ku cinta Kau. Kami mau mencintai Engkau Tuhan, hanya Kau, hanya Kau. Biar hanya Engkau dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Kami mau seperti Yosua ya Tuhan Yesus, yang mencintai Engkau lebih Tuhan Yesus. Yang mau Tuhan Yesus menanti-nanti Engkau Tuhan di pintu gerbang Tuhan. Dan biar Tuhan Yesus, kami mau seperti Yosua Tuhan, yang mengatakan bahwa kami dan seluruh isi rumah kami hanya akan beribadah kepadamu saja Tuhan. Hanya Kau yang ku sembah. Suci, suci, layak Engkau layak. Sungguh ku cinta Kau. Hanya Engkau Tuhan, hanya Kau, hanya Kau, hanya Kau yang ku cinta. Hanya Kau Tuhan Raja. Ku ingin mengenalmu selalu. Hanya Kau yang ku sembah. Suci, suci, layak Engkau layak. Sungguh ku cinta Kau. Terima kasih buat setiap kesempatan. Terima kasih untuk panggilanmu. Terima kasih bagimu yang selalu memegangku.
kasih, mimpi telah jadi nyata. Besar anugerah cintamu di setiap nafasku, dan seluruh sel di dalam hidupku berterima kasih. Kami mau berterima kasih Tuhan. Terima kasih buat setiap kesempatan. Terima kasih untuk panggilanmu. Terima kasih bagimu yang selalu memegangku, mendidik dan mengukir hidupku. Terima kasih buat keluargaku. Terima kasih mimpi telah jadi nyata. Besar anugerah cintamu di setiap nafasku, dan seluruh sel di dalam hidupku berterima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat setiap kesempatan. Terima kasih untuk panggilanmu. Terima kasih bagimu yang selalu memegangku, mendidik dan mengukir hidupku. Terima kasih buat keluargaku. Terima kasih mimpi telah jadi nyata. Besar anugerah cintamu di setiap nafasku, dan seluruh sel di dalam hidupku berterima kasih. Terima kasih buat setiap kesempatan. Terima kasih untuk panggilanmu. Terima kasih bagimu yang selalu memegangku, mendidik dan mengukir hidupku. Terima kasih buat keluargaku. Terima kasih mimpi telah jadi nyata. Besar anugerah cintamu di setiap nafasku, dan seluruh sel di dalam hidupku berterima kasih. Tuhan Yesus, kami mengucapkan terima kasih Tuhan untuk setiap panggilan-panggilan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Kalau kami sampai saat ini masih bisa berdiri di tempat ini Tuhan, kalau kami Tuhan Yesus masih bisa Tuhan Yesus melayani Engkau Tuhan bersama-sama dengan keluarga kami secara utuh. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pasangan yang telah Kau berikan pada kami Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk anak-anak yang luar biasa yang telah Kau karuniakan pada kami. Terima kasih Tuhan untuk keluarga ini Tuhan Yesus. Terima kasih untuk setiap panggilan-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Dan biar Tuhan Yesus kami ini mau terus mengikuti Engkau Tuhan Yesus. Dan biar Tuhan Yesus Engkau terus memberkati Tuhan Yesus keluarga kami ini Tuhan, dan juga keluarga-keluarga lain yang sedang mengikuti acara ini Tuhan Yesus. Biar berkat-berkat-Mu turun atas hidup keluarga-keluarga kami Tuhan. Biar pemulihan yang dari Tuhan itu turun Tuhan atas keluarga-keluarga kami.
Dan biar Tuhan Yesus Engkau terus Tuhan Yesus yang akan memberkati kami Tuhan, dan menjagai dan melindungi kami Tuhan. Biar Engkau yang memancarkan wajah-Mu sendiri Tuhan Yesus, memancarkan sinar dari wajah-Mu sendiri Tuhan Yesus. Dan biar Engkau Tuhan Yesus yang memalingkan wajah-Mu menghadap pada kami Tuhan, dan memberkati kami berlimpah-limpah ya Tuhan. Lord bless you and keep you, make His face shine upon you, be gracious to you. Lord turn His face toward you and give you peace. Lord bless you. Lord bless you and keep you, make His face shine upon you, be gracious to you. Lord turn His face toward you and give you peace. Amen. Lord bless you and keep you, make His face shine upon you, be gracious to you. Lord turn His face toward you and give you peace. We say Amen. 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 Lord bless you. Lord bless you and keep you, make His face shine upon you, be gracious to you. Lord turn His face toward you and give you peace. We say Amen. 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 May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you, He is with you in the morning, in the evening, in your coming, in your going, in your weeping, in your rejoicing. He is for you, 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 He is for you. Amen. Amen.
be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and their children and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and their children and their children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you, He is with you in the morning, in the evening, in your coming, in your going, in your weeping and rejoicing. He is for you, 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 He is for you. Amen, amen, amen. We say amen. Amen, amen, amen. Amen, we say amen. Amen, 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 we say amen. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and their children and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family and their children and their children and their children. May His favor go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you, He is with you in the morning, in the evening, in your coming and your going, in your weeping and rejoicing. He is for you, 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 He is for you. Amen, 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 we say amen. Amen, 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 we say amen. Amen.
Waktuku datang untuk menyembahmu, ya Roh Kudus. Kau hadir, Roh Kudus, lawatlah hadiratmu. Luhiku, waktuku datang untuk menyembahmu. Ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu, Yesus. Ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu, Yesus. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu, Yesus. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu, Yesus. Terima kasih ya Tuhan untuk lawatan-Mu, Tuhan. Terima kasih kalau Engkau mau hadir, Tuhan Yesus, di tempat ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus kalau Engkau mau menjamah, Tuhan Yesus, setiap hati, setiap keluarga yang melihat acara ini, Tuhan Yesus. Tuhan, biar saat ini, Tuhan Yesus, bentar lagi kami mau mendengarkan akan firman. Tuhan, Kau urapi, Tuhan Yesus, dimawanya, Tuhan. Biar setiap apa yang dikatakannya, semuanya itu adalah berasal daripada-Mu sendiri. Dan biar Tuhan, lewat dari sharing kami, lewat dari penyembahan kami bisa memberkati Tuhan keluarga-keluarga lain di sekeliling kami. Tuhan, ini kerinduan kami ya Tuhan. Kerinduan kami ya Tuhan Yesus, bahwa keluarga kami ini bisa menjadi berkat bagi yang lain ya Tuhan. Bahwa keluarga kami ini Tuhan bisa membagi hidup dengan orang lain Tuhan Yesus. Bahwa keluarga kami ini Tuhan Yesus terus menyenangkan Engkau Tuhan Yesus, dan terus Tuhan Yesus berada dalam hadirat-Mu Tuhan, terus berada dalam jalan-jalan-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami serahkan Tuhan Yesus setiap waktu-waktu kami ini ke dalam hadirat-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Kami anak-anak-Mu ini siap mendengarkan Engkau. Kemuliaan pada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oke, selamat malam semuanya, saudara-saudariku yang berkasih dalam Kristus. Puji Tuhan, kalau kita boleh berkumpul, kita boleh bersama-sama menyembah Tuhan. Ketika kita menyembah Tuhan, yang saya rasakan adalah saya itu ketika menyanyikan lagu tadi, Tuhan melindungi dan memberkati. Itu lagu yang kami nyanyikan, kami mau memberkati saudara-saudari semua lewat dari kata-katanya tadi. Lewat lagu itu saya sungguh-sungguh merasakan bahwa kita mau memberkati semua orang yang mendengarkan ya, acara pada malam hari ini, yang melihat video ini ya. Dan saya itu suka di handphone saya, di PP handphone saya itu, saya
istri, anak saya 2, anak saya Michael dan Kayla sama-sama. Kemudian di belakangnya itu ada gambar, ada Tuhan Yesus yang memegang kami berempat. Ya, jadi tema hari ini tentang keluarga. Sebenarnya saya memang rindu untuk ini ditayangkan, yaitu ketika kami ini melayani secara bersama-sama. Kami tiap malam memang melakukan mesbah keluarga seperti ini. Bersama-sama kami menyembah Tuhan, berdoa, kemudian kami sharing. Tapi saya itu rindu sebenarnya bahwa setiap keluarga itu bisa melayani Tuhan secara bersama-sama. Ini muncul kerinduan ini ketika dulu saya sebelum menikah. Jadi ketika saya itu mengenal Tuhan, saya mulai hidup baru, kenal dengan Tuhan Yesus. Saya sebenarnya dibaptis ketika SMA. Ya, kemudian setelah itu saya ikut persekutuan doa. Ketika saya ikut persekutuan doa, berikutnya saya mengalami hidup baru, saya melayani Tuhan. Nah, ketika melayani Tuhan itu saya sering melihat ketika orang-orang melayani itu, umpamanya seorang bapak, dia melayani dan dia melayani sendiri. Ya, jadi ini sebenarnya kerinduan saya. Bukan tidak boleh sih melayani sendiri, tapi ini kerinduan saya yang saya sampaikan kepada Tuhan, bahwa saya ingin melayani itu bersama dengan keluarga. Jadi ketika saya melihat seorang bapak melayani sendiri gitu ya, mengisi firman, berikutnya selesai, pulang. Kemudian kalau saya ketemu dengan keluarganya, ternyata istrinya itu tidak ikut melayani, bahkan mungkin tidak benar-benar mengenal Tuhan. Ya, itu anak-anaknya juga tidak. Kemudian saya pernah ketemu seorang ibu. Ya, seorang ibu, dia melayani, dia berbicara tentang firman Tuhan dan dia sampaikan kebenaran firman Tuhan, dipakai Tuhan luar biasa. Dan saya melihat ketika ketemu dengan keluarganya, ternyata suaminya itu jauh dari Tuhan dan anak-anaknya juga tidak. Atau saya menemui seorang bapak dan ibu yang dua-duanya melayani Tuhan, tetapi kemudian anak-anaknya tidak melayani Tuhan. Ya, anak-anaknya tidak benar-benar dan sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dan itu akhirnya saya itu waktu itu saya katakan, Tuhan, saya itu rindu, saya ingin suatu saat ketika Engkau pakai saya untuk melayani, saya mau melayani itu bersama dengan istri dan anak-anak saya. Dan itu kerinduan saya. Dan Tuhan jawab, ternyata bisa loh kita melayani bersama-sama. Nah, di tim MCM ini banyak dari kami yang melayaninya ternyata bersama-sama, suami istri gitu ya, melayani bersama-sama. Bahkan suami istri dan anak-anak ikut melayani. Jadi anak-anaknya itu ada yang anak-anaknya masih kecil. Waktu itu kita pelayanan di salah satu sekolah, di sekolah-sekolah gitu ya. Kita memberi seminar tentang seksualitas, tentang kekudusan. Kemudian setelah itu kita doakan anak-anak yang kita layani itu. Dan anak dari tim kami itu yang masih kecil itu, kami biasanya bagikan gelang seperti yang saya pakai ini untuk mengingatkan akan komitmen. Kemudian anak-anaknya itu membawakan gelangnya gitu. Jadi ikut ayahnya mendoakan dan membawakan gelangnya gitu. Dan itu saya suka bahwa kita melayani bersama dengan keluarga. Dan satu yang mau saya sampaikan, sebenarnya kita bisa melayani bersama dengan keluarga kita, dipakai semuanya. Bukan cuma seorang ayah aja, atau seorang bapak aja, atau seorang istri saja, atau anak-anaknya saja, tetapi semuanya bisa dipakai untuk melayani Tuhan. Kami dari awal ya melayani, ya waktu itu kami juga melayani di salah satu sekolah minggu gitu. Jadi biasanya saya sampaikan firman, istri saya ini dia menyanyi, ya dia mulai menyembah, memuji gitu, memuji Tuhan, menyembah. Kemudian anak saya yang laki, Michael, dia main gitar. Dan Kayla itu biasanya juga main keyboard, atau dia juga suka bersaksi, memberikan sharing. Dan itu saya rasanya begitu kami melayani bersama-sama, saya itu senang. Ya, bahwa ternyata bisa melayani Tuhan bersama dengan keluarga kita. Ya, jadi jangan menyerah yang masih mungkin pasangannya belum bertobat. Ya, bahwa ini bisa, ini bukti bahwa kita bisa melayani bersama-sama di dalam Tuhan. Nah, kemudian saya itu sebenarnya keluarga saya di awal-awal itu bukan seperti ini yang bisa melayani seperti ini. Di awal-awal perkawinan kami,
saya dengan istri itu ada masalah. Ya, kami mempunyai masalah. Waktu itu sebenarnya masalah ini yang sering kami temui juga ketika kami mengonselingi para pasangan. Ya, jadi waktu itu ada masalah di ekonomi. Kemudian masalah gimana kami ini komunikasinya masih belum benar-benar bisa saling mengerti satu dengan yang lain. Padahal kami pacaran itu cukup lama ya, 5 tahun kami pacaran kemudian menikah. Nah, tapi suatu saat itu saya itu merasakan bahwa ini yang seringkali dialami oleh para laki-laki atau para suami, tapi mungkin juga para istri. Kita seringnya menuntut gitu ya, meminta istri itu mengerti kita, minta supaya istri itu atau pasangan kita berubah sama seperti yang kita inginkan. Dan kebanyakan orang-orang punya masalah dalam perkawinan ketika dia ingin mengubah pasangannya. Jadi sepanjang hidupnya, sepanjang perkawinannya, dia cuma ingin mengubah akan istrinya, ingin mengubah akan suaminya. Dan itu ternyata sebenarnya susah, tidak bisa gitu ya. Karena waktu itu ketika kami mengalami masalah seperti itu, saya itu datang kepada Tuhan. Ya, jadi ini setiap kali kalau kita punya masalah, coba datang kepada Tuhan. Ya, saya datang kepada Tuhan. Kemudian saya itu waktu itu dibukakan baca di kitab Kejadian. Ya, kita buka ya Kejadian 2 ayat 15. Kejadian 2 ayat 15. Oke. Kejadian 2 ayat 15. Nah, di situ dikatakan Tuhan Allah mengambil manusia itu, yaitu Adam sebenarnya, dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi waktu saya membaca ayat ini, saya dapat bahwa Adam itu yang ditempatkan di Taman Eden, dan dia yang diperintahkan untuk mengusahakan dan memelihara. Jadi waktu itu saya sadar berarti ini sebenarnya tugasnya Adam. Tugas saya ini untuk mengusahakan dan memelihara Taman Eden itu. Taman Eden itu bisa berarti keluarga. Nah, seringkali kita para bapak, para suami itu menganggap bahwa yang mengusahakan dan memelihara perkawinan itu tugas seorang istri. Padahal bukan seperti itu. Waktu itu ayat ini berbicara pada saya, dan saya sadar, oh ya Tuhan, ini harusnya tugasnya ayah ini, tugas saya. Dan waktu itu sebenarnya saya dapat gambaran ya. Waktu itu saya dapat gambaran, saya diberi tunjukin suatu lukisan gitu ya. Lukisannya itu indah sekali. Saya masih ingat di sebelah sana itu ada taman, kemudian di sebelah sini tengah itu ada jembatan. Dan jembatan itu belum jadi sebenarnya lukisan itu. Kemudian apa yang saya lakukan? Saya ambil kuas, saya kemudian menggambar, berusaha menyelesaikan akan jembatan yang belum jadi itu. Tinggal sedikit saya gambar itu, semakin lama malah semakin jelek hasilnya. Ya, jadi gambar yang keseluruhannya bagus malah jadi semakin jelek, nggak karuan. Terus waktu itu saya dapat seperti ini. Jadi Tuhan memberi hikmat seperti ini. Kamu tahu, kamu apakah seorang pelukis? Saya katakan, bukan Tuhan. Nah, kemudian kalau kamu bukan seorang pelukis, ketika kamu mau menyelesaikan lukisan itu, gimana hasilnya? Dan saya katakan semakin nggak karuan ini Tuhan. Tuhan katakan betul, karena kamu bukan seorang pelukis. Ya, jadi ketika kamu mau menyelesaikannya, hasilnya malah semakin nggak karuan. Terus Tuhan memberi hikmat. Kamu tahu bahwa istrimu itu yang bisa menyelesaikannya, yang bisa mengubah itu siapa? Penciptanya, pelukisnya. Dan saya akhirnya sadar, ya Tuhan, aku tuh bukan pelukis. Jadi kalau aku mau menyelesaikan lukisan ini semakin kacau hasilnya. Dan aku itu bukan pencipta. Ya, yang bisa untuk menyelesaikan akan istri saya, ya penciptanya. Dan semenjak itu saya sadar bahwa saya nggak bisa merubah istri saya. Ya, kita tidak akan bisa merubah pasangan kita. Nanti hasilnya malah semakin jelek. Kita semakin menuntut, kita semakin marah. Banyak istri-istri yang semakin dituntut, kamu tuh harus kurus, kamu tuh harus kurus. Malah istrinya stres, makan terus, gitu. Ya, OCD, ono cemilan dimakan terus, malah itu dietnya OCD, malah semakin gemuk besar. Jadinya semakin ditekan, semakin pingin diubah, malah semakin gemuk.
Dan itu akhirnya saya sadar semenjak itu saya bukan pelukis. Jadi kalau saya waktu itu jengkel dengan istri, saya katakan, aduh Tuhan, jengkel, tapi saya bukan pelukis, saya tidak bisa. Yang bisa ngubah, yang bisa menyelesaikan lukisan, yang bisa mengubah Rani itu kamu, Engkau ya Tuhan. Jadi waktu itu saya sadar, terus setiap kali ada masalah saya cuma sampaikan kepada Tuhan, dan hati saya bisa tenang, ya, tidak menuntut lagi. Kemudian setiap kali seperti itu, Engkau pelukisnya Tuhan, selesaikan. Dan akhirnya Tuhan ubahkan saya dan ubahkan Rani. Berikutnya lagi Tuhan beri gambaran yang kedua. Waktu itu Tuhan sampaikan bahwa nak, kamu tidak bisa memberi apa yang kamu tidak punya. Nah waktu itu kalau saya tidak punya kasih, saya tidak akan bisa memberi kasih gitu. Jadi apa yang keluar, luka batin, kepahitan, ya itu yang keluar. Akhirnya saya dapat bahwa Tuhan mengajari ambil setiap hari kasih Tuhan. Jadi setiap pagi saya mesti doa, saya ambil, saya kasihnya Tuhan, saya ketemu Tuhan, kemudian saya ambil semua. Dan Tuhan katakan beri kepada istri dan jangan menuntut. Dan itu benar-benar ini prinsip yang luar biasa. Bisa dipraktekkan para pasangan, beri terus, jangan menuntut, karena prinsip Tuhan itu memberi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Yohanes 3 ayat 16, maka Tuhan memberikan, mengaruniakan anaknya yang tunggal. Karena begitu besar kasihnya, Tuhan memberi, tidak menuntut. Nah, saya sadar selama ini ternyata saya itu menuntut. Jadi waktu itu saya memberi istri saya memberi kasih. Ya, saya itu orang yang sebenarnya tidak romantis juga ya. Waktu itu cuma Tuhan ajari aku memberi. Nah waktu itu istri saya sedang nyuci piring, terus Tuhan ada dorongan dalam diri saya, ya kamu peluk istrimu gitu. Bukan ngageti ya, ngageti, piringnya pecah semua. Dan waktu itu saya datengin, kemudian saya peluk. Terus Tuhan sampaikan untuk ajarin juga, katakan I love you. Jadi gak bisa orang ngomong seperti ini, aku mencintai istriku, tapi tidak pernah ngomong I love you. Yang penting kan dia ngerti sendiri. Tidak bisa seperti itu. Ya kata-kata itu butuh disampaikan. Ya istri bukan paranormal katanya, yang bisa ngerti sendiri. Jadi harus dikatakan dan dibuktikan dalam perbuatan. Nah semenjak itu saya memberi terus. Saya tidak pernah menuntut untuk diberi, tapi saya kembali memberi. Dan itu hasilnya benar-benar berbeda. Semenjak itu, perkawinan kami itu dipulihkan. Dan saya sadar, saya mengusahakan, dan saya harus memelihara taman Eden itu, keluarga saya. Godaan itu banyak, ya kalau saya itu kerjaannya berjualan gitu ya, keliling. Nah ketika saya keluar kota, saya sedang di luar kota, suatu saat saya nginep, saya itu pernah ditawari oleh pelanggan saya sebenarnya, Pak nanti malam kita makan pitik cilik. Nah saya pikir itu ada menu baru, pitik cilik. Pitik tahu ya, ayam, kemudian cilik, ayam kecil. Oh, dan saya pikir ayam kecil itu apa enak, tapi ya udahlah saya mau aja. Itu di kota lain, di kota saya tidak ada yang namanya masakan pitik cilik gitu ya. Nah ketika sampai ketemu, pelanggan saya ternyata ngajak saya ke tempat pelacuran gitu. Artinya pitik cilik itu, ayam kecil itu orang-orang yang masih kecil, masih remaja gitu. Saya itu kaget dan saya katakan, wah Pak kalau seperti itu saya tidak mau. Saya terus terang saya katakan seperti itu. Dan dia katakan tidak apa-apa, istri kan tidak tahu gini-gini. Saya katakan tidak lah, Tuhan itu tahu. Ya akhirnya saya katakan saya tidak mau. Kalau mau makan apapun oke, kita sama-sama, tapi kalau hal seperti itu saya tidak mau. Jadi saya itu belajar, terutama kita ya yang laki-laki, bahwa kita itu sebenarnya kadang egois. Egoisnya apa? Kita tidak pernah memikirkan keluarga kita. Sebenarnya para laki-laki itu sedang membangun keluarga atau sedang meruntuhkannya. Banyak seorang ayah, seorang suami, laki-laki yang dia tidak peduli. Dia pikir istri tidak tahu, anak-anak tidak tahu gitu. Padahal dia harusnya sadar bahwa Tuhan itu tahu. Dan dia mikir yang tak lakukan seneng aja gitu. Padahal itu kan sedang menabur. Coba saya waktu itu sampaikan kepada seorang, kamu bisa bayangkan kalau kamu umpamanya melakukan hubungan dengan seorang
gadis yang remaja gitu, dan kamu punya anak remaja, gimana kalau anak remajamu itu ngalami seperti anak remaja yang sedang kamu gauli? Apakah kamu tidak pernah mikir seperti itu? Gitu. Kemudian kita juga sadar sebenarnya bahwa kita sedang membangun keluarga kita, bukan sedang meruntuhkan. Dan itu yang mereka tidak sadar. Banyak orang cerai, ya padahal dengan jelas ayat firman Tuhan nyatakan Tuhan benci perceraian. Dan kita melakukan apa yang Tuhan benci. Harusnya kita tidak boleh. Saya yakin kok bahwa keluarga-keluarga itu Tuhan ingin utuh dipulihkan. Dan itu sanggup. Tuhan pasti bisa lakukan itu. Ya, Tuhan tidak perlu istilahnya Tuhan itu tidak Tuhan itu berkuasa untuk Tuhan itu bisa memulihkan setiap keluarga, setiap perkawinan. Jadi saya malam hari ini mengajak para suami jangan egois lah. Yang penting aku seneng, aku mau melakukan hubungan seks atau melakukan hubungan dengan siapapun, tidak apa-apa. Padahal kita sedang menabur, kita akan menuai. Gimana kalau kita punya anak remaja dan mereka akan mengalami dengan orang lain seperti dengan kita. Dan waktu itu saya akhirnya benar, saya sadar bahwa saat-saat seperti ini nih, saatnya Tuhan itu mau memulihkan banyak keluarga, ya. Jadi bisa enggak keluarga itu dipulihkan? Bisa. Keluarga kami dipulihkan, bahkan kami saat ini bisa melayani bersama-sama. Kemudian bagi yang mengalami masalah di keluarga, bagi yang mau bercerai, pikirkan lagi. Karena itu sebenarnya egois antara seorang laki-laki ataupun perempuan, seorang bapak atau ibu, ayah dan ibu yang mereka akhirnya karena kepentingan diri sendiri dan mereka mau untuk pisah. Yang menjadi korban, yang menjadi akibat sebenarnya siapa? Ya anak-anaknya. Ya, kita buka di dalam Yosua, kitab Yosua, yuk. Oke. Dalam kitab Yosua, ya, saya sampaikan tadi ya, usahakan dan pelihara. Jadi kalau kita tadi harus mengusahakan, menjaga kekudusan, menjaga diri kita dimanapun, lakukan. Ini yang tadi sudah disampaikan istri saya ketika didoakan. Ya, Yosua 24 ayat 15. Saya bacakan ya. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ini ayat yang saya suka, bahwa Yosua membuat keputusan, ya, bahwa hari ini dia tidak peduli orang lain gimana, dia tidak peduli keluarga yang lain gimana. Malam hari ini harusnya kita mau membuat keputusan, ya, para suami, para ayah membuat keputusan. Ya udah, pokoknya hari ini aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ya, bisa dikatakan ya. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Malam hari ini buat keputusan bahwa kita dan seluruh keluarga kita itu akan beribadah kepada Tuhan, akan memilih kepada Tuhan. Jadi yang mengalami masalah seperti apapun, jangan menyerah. Saya percaya, saya banyak sekali mendengar kesaksian, banyak mendampingi keluarga-keluarga yang mau bercerai, tetapi Tuhan pulihkan. Ya, ada suami yang menyeleweng, kemudian istri itu tetap melakukan apa yang Tuhan mau, mendoakan terus, dan tetap melayani, dan akhirnya keluarga itu dipulihkan dan bisa melayani Tuhan. Jadi malam hari ini buat keputusan, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Itu bisa kita lakukan tuh. Umpamanya setiap malam ajak aja istri dan anak-anak untuk mesbah keluarga. Saya ngajak istri dan anak-anak gitu, nanti gantian. Ya, hari ini mamanya saya yang pimpin doa, besok istri saya, besoknya anak saya Michael, besoknya anak saya yang kedua Kela. Dan biasanya kami nyanyi dulu ya, mau nyanyi lagu apa ya, tergantung ya Tuhan mau menaruh apa, lagu apa di dalam
hati kita semua yang memimpin. Nah, waktu itu seringkali setelah itu juga saya sampaikan kebenaran firman, saya sharingkan kehidupan saya. Nah, kadang gantian anak-anak nanti curhat. Jadi mereka akan sampaikan ini. Jadi saya tahu nih, Michael ini naksir siapa itu. Ya, kemudian Kela naksir siapa gitu. Cita-citanya apa, kita tahu. Dan kita pada ya tahu lah. Nanti kalau ada ceweknya itu kita ya tahu pokoknya gitu ya. Tetapi bukan terus kita mempermalukan mereka, enggak. Tapi itu keluarga yang Tuhan mau, yaitu keluarga yang utuh bersama-sama dalam Tuhan. Malam hari ini ambil keputusan, seperti apapun keluarga Anda, Tuhan akan pulihkan. Dan nanti saya akan doakan untuk keluarga, untuk suami, untuk ayah. Istri saya akan doakan untuk istri, untuk ibu, dan anak saya yang laki akan doakan untuk anak-anak yang remaja. Dan Kayla akan doakan anak remaja untuk yang putri. Nah, itu yang nanti kami akan lakukan. Saya percaya bahwa Tuhan itu turut bekerja sampai saat ini. Dan tadi yang saya katakan, para suami jangan egois. Kamu sedang membangun atau meruntuhkan keluargamu sendiri. Saya itu belajar dari mertua saya sebenarnya. Mertua saya itu suami istri melayani, tetapi anak-anak ikut melayani juga. Istri saya itu cuma punya satu adik, dan mereka berdua itu melayani Tuhan. Jadi satu keluarga yang utuh melayani semua. Dan itu kerinduan saya, dan ini terjadi di keluarga saya, dan ini bisa terjadi juga untuk keluarga Anda semua. Ya, kemudian sampai sekarang masih melayani bersama-sama. Di tahun 2022 ini, sebenarnya ini adalah tahun unity, ya, antara dua orang, ya, unity. Terutama sebenarnya kita unity dengan Tuhan. Itu yang utama. Kita harus punya unity dengan Tuhan, hubungan dengan Tuhan, melekat, nempel dengan Tuhan. Kemudian unity satu dengan yang lain, pasangan, unity suami istri. Itu butuh. Justru di masa-masa pandemi seperti ini, saya itu cukup bingung. Karena banyak orang yang konseling ya saya, yang mereka itu malah justru mau bercerai. Ya, karena tinggal terus di rumah, juga mungkin ada masalah ekonomi atau apa, mereka malah banyak yang mau bercerai. Nah, saya itu malah senang kalau istilahnya kerja di rumah, kemudian bersama dengan istri dan anak-anak. Tapi justru banyak keluarga-keluarga yang mengalami seperti itu. Nah, saya harap di tahun 2022 ini, justru ini tahun unity. Ya, unity antara suami dengan istri, kemudian unity antara pasangan dengan orang tua dengan anak-anak. Itu yang harusnya terjadi, unity. Dan saya harap ini tahun 2022 adalah tahun unity, di mana kita semua bisa menjadi satu. Ya, nanti saya akan doakan dan saya akan nyanyikan satu lagu lagi seperti tadi ya. Tuhan itu melindungi dan memberkati akan engkau, bahkan memberkati dari dulu, dari generasi ke generasi. Tuhan akan memberkati keluargamu, Tuhan akan memberkati anakmu, Tuhan akan memberkati anak dari anakmu, istilahnya cucumu. Tuhan akan memberkati lagi anak dari cucumu, dan seterusnya. Tapi itu harus dimulai dari kita, ambil keputusan seperti Yosua. Tetapi kami dan seisi rumah kami akan beribadah kepada Allah. Dan itu yang harus kita lakukan terlebih dulu. Ya, kemudian dikatakan juga di lagu itu bahwa Tuhan akan memberkati saat kita keluar, saat kita masuk. Tuhan akan memberkati, Tuhan akan melingkupi kita, dan itu biar terjadi atas diri kita semua. Ini yang saya inginkan ya. Jadi lewat acara malam hari ini, saya cuma mau sampaikan kepada semuanya, bisa melayani suami istri dan anak-anak. Meskipun tidak salah untuk melayani sendiri, seorang bapak atau suami melayani sendiri, seorang ibu melayani sendiri, atau anak-anak melayani sendiri. Tapi kerinduan saya dari dulu yaitu saya bisa melayani bersama dengan keluarga. Dan itu bisa terjadi, itu sangat mungkin terjadi. Ya, malam hari ini biar kita semua, terutama yang mendengarkan, jangan menyerah. Ya, yang mengalami masalah di dalam perkawinan, yang mau bercerai, ikuti
Tuhan, katakan, Tuhan, Engkau membenci perceraian, aku tidak mau bercerai, ya. Tanya Tuhan, gimana caranya Tuhan? Apa yang harus aku lakukan? Ya seperti saya dapat jawaban tentang gambaran tadi, pelukis, dan yang kedua tentang memberi, dan yang ketiga tentang mengusahakan dan memelihara. Bahwa itu tugas saya, dan itu yang saya lakukan. Itu yang sebenarnya saya lakukan. Jadi setiap suami punya tugas sendiri, setiap istri punya tugas, dan anak-anak juga punya tugasnya masing-masing. Tetapi malam hari ini saya cuma berbicara tentang keluarga. Keluarga yang utuh, keluarga yang dipakai Tuhan, keluarga yang diberkati Tuhan itu luar biasa. Kalau saya pergi luar kota, saya sebenarnya seringnya pinginnya langsung pulang, tidak menginap. Ya, saya itu suka kalau saya bisa kembali ke rumah, kumpul dengan istri dan anak-anak. Dan saya itu sadar bahwa istri saya itu sejak awal itu dia tidak pernah mengeluh apapun yang kami alami, baik dalam hal ekonomi, dari ketika Tuhan proses ekonomi kami sampai Tuhan angkat terus, dan itu luar biasa ketika ada unity, kesatuan, berkat itu turun. Jadi Tuhan mau untuk memakai keluarga kita, Tuhan mau untuk memberkati keluarga kita. Kalau keluarga kita dipakai, nanti anak-anak kita akan dipakai, nanti cucu kita akan dipakai, dan sampai keturunan kita terus akan dipakai terus oleh Tuhan. Jadi malam hari ini yuk jangan menyerah, ya. Saya akan berdoa dulu untuk setiap keluarga yang punya masalah di dalam perkawinannya, ya. Kemudian saya akan mendoakan para suami, para ayah. Kemudian nanti istri saya akan mendoakan para istri, para ibu. Anak saya Michael akan mendoakan para remaja laki-laki, Kela akan mendoakan remaja putri, ya. Oke, malam hari ini biar itu yang Tuhan lakukan atas kehidupan kita, bahwa kita itu akan dipakai Tuhan lebih dan lebih lagi, ya. Oke, yuk bisa dinyanyikan ya lagunya. Oke, Bapak, malam hari ini bukan satu kebetulan kalau orang-orang mendengarkan akan firman-Mu pada malam hari ini. Meteraikan setiap kebenaran firman-Mu dalam hati kami, tidak ada seorang pun yang Tuhan lewatkan. Hamba-Mu berdoa secara khusus malam hari ini untuk setiap keluarga yang sedang mengalami masalah, persoalan, perpecahan, di mana mereka saling menuntut satu dengan yang lain, saling menyalahkan satu dengan yang lain. Pada malam hari ini hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, semuanya itu akan dicabut, disingkirkan dari kehidupan mereka. Tuhan berikan hati yang mengasihi, hati yang tidak menuntut, hati yang memberi, hati yang mau mengampuni, hati yang mau untuk dipulihkan. Hamba-Mu berdoa malam hari ini, Tuhan pulihkan setiap keluarga-keluarga. Dan pada malam hari ini mereka boleh untuk menyatakan bahwa kami dan seisi rumah kami akan beribadah kepada Tuhan. Tidak peduli dengan orang lain, dimulai dari kami dan seluruh keluarga kami akan beribadah kepada Tuhan. Malam hari ini hamba-Mu berdoa, tangan Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan, terjadi pemulihan, kasih itu muncul kembali, kasih mula-mula muncul kembali. Biar malam hari ini terjadi unity antara para pasangan, suami dengan istri, unity. Dan di dalam nama Tuhan Yesus terjadi juga unity antara kami dengan Engkau Tuhan. Tahun 2022 ini adalah tahun unity di mana kami memiliki satu kesatuan di dalam Engkau. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan itu menghendaki pemulihan di dalam setiap keluarga. Tuhan rindu untuk seluruh keluarga itu melayani, bukan hanya seorang ayah, bukan hanya seorang istri, bukan hanya anak-anak, tetapi semua ikut melayani. Dan itu bisa terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang terjadi dalam keluarga kami, ketika Tuhan memakai keluarga kami, itu bisa terjadi untuk setiap keluarga-keluarga yang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang bisa memulihkan keluarga kami, Tuhan juga bisa memulihkan setiap keluarga-keluarga yang lain. Tidak ada lagi kata-kata perceraian. Semua kata-kata perceraian, keinginan bercerai yang dibenci Tuhan itu kami jauhkan dari setiap pasangan kehidupan keluarga kami.
Jauhkan dari setiap pergaulan yang buruk. Tuhan jagai kekudusan para suami, Tuhan jagai kekudusan para istri, Tuhan jagai kekudusan para anak-anak, Tuhan jagai semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar lewat lagu ini dan doa hamba-Mu ini, setiap keluarga dipulihkan, keluarga-keluarga akan diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan jadi Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu rindu melihat banyak keluarga-keluarga yang dipulihkan. Hamba-Mu rindu melihat banyak orang-orang, para ayah, para suami, para ibu, para anak-anak yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Dan malam hari ini hamba-Mu juga mau berdoa secara khusus untuk para suami, para ayah. Tuhan, kami sadar malam hari ini bahwa kami ini adalah orang-orang yang harus mengusahakan dan memelihara Taman Eden, yaitu keluarga kami. Kami akan mengusahakannya Tuhan. Kami akan berusaha dan kami akan terus memelihara. Kami akan membangun keluarga kami dan bukan menghancurkannya, bukan meruntuhkannya karena egois kami, karena kepentingan kami sendiri. Tuhan, biar Tuhan sendiri malam hari ini berbicara kepada para suami, para ayah. Mereka akan menjadi imam, raja, dan nabi. Biar anak-anak akan melihat orang tua, seorang ayah yang bertanggung jawab. Tidak ada lagi anak-anak yang melihat orang tua, para suami, para ayah yang memukuli, memakai kekerasan. Biar hari ini terjadi hati bapak-bapak itu akan berbalik kepada anak-anaknya. Dimulai dari engkau para suami, dimulai dari engkau para ayah. Biar itu jadi. Di dalam hatimu kau katakan malam hari ini, biar kami dan seisi rumah kami menyembah Tuhan. Dan Tuhan sanggup memulihkan setiap keluarga-keluarga kami. Dimulai dari aku, dimulai dari engkau. Tuhan akan pakai. Tutung itu dimulai dari suami, dari ayah. Dan itu terus turun ke bawah. Dan biar itu terjadi tepat seperti yang Tuhan mau. Tuhan akan ingatkan setiap panggilanmu. Engkau itu dipanggil Tuhan untuk melayani, tetapi selama ini engkau menghindar, engkau menolak. Justru itu adalah anugerah yang indah ketika engkau dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan. Dipakai Tuhan untuk menjadi saksi dan alatnya. Dan malam hari ini, firman untuk keluarga ini terjadi. Firman untuk para ayah terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau dikuduskan dari setiap masa lalumu. Semuanya sudah berlalu dan tidak lagi mengikat engkau. Setiap keterikatan terhadap perzinahan, terhadap rokok, terhadap pornografi, terhadap masa lalu, itu dilepaskan. Tidak ada lagi ikatan dengan mantan-mantan pacar yang dahulu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sanggup lakukan itu. Saya katakan sekali lagi, dimulai dari engkau para ayah. Dimulai dari engkau dulu para ayah. Untuk engkau mau berbalik juga hatimu kepada anak-anakmu, dimulai dari engkau, bukan dari anakmu. Dan itu terjadi. Tuhan lembutkan hati setiap ayah, Tuhan lembutkan hati setiap suami. Dan terjadi pada malam hari ini. Dan kami mau nyanyikan lagu ini. Ini merupakan berkat untuk setiap keluarga. Dan ini terjadi untuk setiap keluarga. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi ya Tuhan. Biar istri saya mau berdoakan untuk para istri. Amin. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa Tuhan untuk para istri Tuhan Yesus. Biar Tuhan Kau yang memberikan Tuhan Yesus kekuatan bagi para istri Tuhan Yesus. Karena mereka itu Kau ciptakan sebagai penolong Tuhan Yesus, sebagai tiang doa dalam keluarga ya Tuhan. Tuhan Kau berikan kekuatan pada para istri ini Tuhan Yesus. Biar mereka bisa Tuhan Yesus menjadi tiang doa dalam keluarga. Mereka bisa Tuhan Yesus menolong pasangan mereka. Mereka bisa menolong anak-anak mereka Tuhan. Mereka bisa menolong keluarga mereka ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar para penolong ini Tuhan Yesus Kau berkati berlimpah-limpah. Dan juga Tuhan Yesus, setiap apa yang mereka lakukan Tuhan Kau buat berhasil. Dan biar Tuhan Yesus para penolong ini Tuhan Yesus akan terus menghormati pasangan mereka sebagai kepala Tuhan. Sama seperti Engkau adalah kepala dalam jemaat Tuhan Yesus. Biar kami ini mau Tuhan Yesus taat dan mau menurut kepada pasangan kami ya Tuhan. Mau tunduk dan menghormati pasangan kami Tuhan. Dan
biar Tuhan Yesus para istri ini Tuhan Yesus ikut ambil bagian dalam memperbesar kerajaan-Mu Tuhan. Dan biar setiap anak-anak yang telah dipasrahkan dalam keluarga-keluarga kami ini Tuhan Yesus bisa dibesarkan oleh para istri ini Tuhan dengan baik Tuhan, seperti yang Kau mau, seperti tuntunan Roh-Mu Tuhan Yesus dalam hidup para istri ini. Biar kami ini Kau berikan jalan keluar dalam setiap permasalahan kami. Kau berikan cara-cara untuk mendidik anak-anak yang baik ya Tuhan. Dan biar Tuhan Yesus para penolong ini Tuhan Yesus Kau bangkitkan Tuhan, menjadi tentara-tentara Tuhan, berdoa untuk keluarga mereka, berdiri untuk keluarga mereka masing-masing, dan memenangkan setiap keluarga mereka Tuhan, setiap pasangan, setiap anak-anak. Tidak ada satu pun yang terhilang Tuhan dalam keluarga mereka Tuhan. Biar Tuhan saat ini Tuhan Yesus Kau bangkitkan tentara-tentara-Mu ya Tuhan. Kau bangkitkan Tuhan Yesus para penolong-penolong ini Tuhan. Kau bangkitkan tiang-tiang doa dalam keluarga masing-masing ini Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk para istri ini Tuhan. Amin. Supaya anak-anak maju laki-laki Tuhan, supaya mereka bisa bertobat Tuhan, jadi mereka bisa menjadi pasang besi Tuhan, mereka bisa melayani Tuhan lebih baik daripada orang tua. Doa supaya mereka bisa bertobat dari semua dosa mereka Tuhan, tidak kecanduan pada game online, tidak kecanduan pada game porno. Dan berdoa supaya mereka dapat dari Tuhan, mereka dapat pekerjaan terbaik dari Tuhan, mereka juga bisa lulus dengan nilai terbaik mereka Tuhan. Dan Yesus, amin. Tuhan, aku doakan Tuhan anak putri ya Tuhan. Aku doakan mereka saya taat dan taat pada orang tua mereka ya Tuhan. Aku doakan Engkau berikan masa depan yang dan harapan, dan juga pekerjaan dan sekolah yang baik mereka ya Tuhan. Berikan hal yang baik untuk mereka semua dan keputusan mereka semua ya Tuhan. Berikan hasil yang baik untuk mereka dan keluarga yang baik untuk mereka saya dan dalam ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Saya diingatkan, ketika dua orang itu unity, dua menjadi satu, maka berkat itu akan turun. Di Alkitab dikatakan satu orang mengalahkan 1000, dua orang harusnya mengalahkan 2000, tapi Alkitab mengatakan bahwa dua orang mengalahkan 10.000. Betapa dahsyatnya, betapa luar biasanya ketika ada unity. Ketika Tuhan bisa memakai, bisa dibayangkan ya, ketika Tuhan memakai satu orang ayah, itu bisa mengalahkan 1000. Tetapi begitu memakai dua orang, yaitu ayah dan ibu, suami dan istri, itu ada 10.000, bukan cuma 2.000. Jadi saya mendorong, ayo para suami, ayo para istri, para anak-anak, biar mulai dari kita, keluarga kita akan diselamatkan, keluarga kita bisa dipakai. Bahkan dikatakan di Alkitab, satu orang percaya, seluruh keluarga itu diselamatkan. Dimulai dari kita dulu, satu orang itu adalah kita dulu ya, dan seluruh keluarga itu akan diselamatkan. Betapa bahagianya ketika suatu saat nanti kelak kita berkumpul bersama-sama di surga, dan tidak ada keluarga kita satupun yang terhilang ya. Anak-anak kita akan dipakai lebih luar biasa dari kita. Anak-anak kita akan dipakai dalam hal kekudusan, dalam hal mereka bisa untuk memuliakan kerajaan Tuhan. Itu yang kita mau, itu yang saya mau, itu yang Anda juga mau. Kita mau nyanyikan lagu ini, dan biar lagu ini merupakan berkat yang kami ucapkan untuk setiap keluarga. Dan saya yakin para keluarga ini akan dipulihkan dan akan dipakai Tuhan, melayani Tuhan, dan akan diberkati karena ada unity. Kita mau nyanyikan lagu ini, dan ketika kami katakan amin, sebutkan katakan amin, ini bisa terjadi untuk keluarga kami, ini bisa terjadi untuk kami semua. Yuk kita mau nyanyikan yes.
generation, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you, and 1,000 generation, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be before you, and behind you, and beside you, all around you, and within you. He is with you, He is with you, in the morning, in the evening. Tuhan beserta dengan engkau. Para suami sadari Tuhan bersama dengan engkau. Meskipun istrimu tidak bersama dengan engkau, dimanapun. Firman-Nya di Matius 28 katakan Dia menyertai kau senantiasa sampai akhir zaman. Dia ada bersama dengan engkau, Dia ada bersama dengan istrimu, Dia ada bersama dengan anak-anakmu. Tuhan Yesus ada selalu bersama dengan keluarga kita. Saat ini katakan amin dari setiap berkat yang diucapkan. Amin. 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 Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau berbicara kepada kami, dan Engkau taruh iman dalam diri kami bahwa bisa terjadi pemulihan di keluarga kami. Bisa untuk keluarga kami itu dibalikkan keadaannya, bahkan bisa melayani Engkau. Bahkan keluarga-keluarga yang selama ini mereka hidup tinggal dalam satu rumah, tetapi tidak pernah berinteraksi satu dengan yang lain, malam hari ini dipulihkan. Keluarga-keluarga dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Itu terjadi seperti keluarga kami Tuhan. Engkau ada di dalam keluarga kami. Engkau memeluk setiap keluarga kami. Engkau sendiri memberkati keluarga kami. Dan Engkau memakai setiap keluarga-keluarga. Engkau memakai keluarga kami semuanya. Pada malam hari ini Tuhan, kami berdoa biar yang terbaik dari Tuhan kami terima. Keluarga-keluarga kami memiliki masa depan indah penuh harapan. Semua keluarga kami dijauhkan dari setiap pergaulan yang buruk. Anak-anak kami akan mendapat jodoh yang terbaik dari Tuhan Yesus. Anak-anak kami akan memiliki keturunan-keturunan ilahi. Anak-anak kami akan menyelesaikan semua destiny mereka, dipakai lebih daripada kami. Dan kami semua kelak berkumpul bersama-sama dengan Engkau di surga. Roh jiwa tubuh kami dipeliharai sempurna sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Hamba-Mu berdoa untuk setiap orang yang menonton akan acara ini. Tuhan hadir, Tuhan ada di dalam setiap keluarga-keluarga ini. Dan terjadi pemulihan, terjadi pertobatan, terjadi lawatan Tuhan. Tahun 2022 ini akan terjadi unity. Apa yang dipecah oleh si jahat akan Tuhan satukan kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berikan kasih yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus tidak ada kuasa roh apapun yang bisa ikut ambil bagian dalam setiap keluarga-keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus terjadi seperti yang Tuhan mau. Dan kami mau menyatukan semua doa kami dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang salah pada kami. Dan jangan biarkan kami masuk ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kami juga mau beri salam kepadamu ya Bunda. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan pada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita mau beri kemuliaan buat Tuhan, karena banyak keluarga-keluarga yang dipulihkan dan terjadi seperti yang Tuhan mau.
Sampai ketemu di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Berkah dalam.